Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dan ini aku sedang tonton sambil nunggu buka puasa. Johor Darul tadi melawan Ulsan ya, di mana ini perlawanan yang sangat ketat ya. Skor sementara 1-1 di sini. Johor Darul Takzim menurunkan skuad terbaiknya ya. Di sini memang disimpan untuk perlawanan pamungkas ini oleh Benjamin Mora dan sempat membuahkan hasil ya. Bentar, ini JDT sedang keserang menit ke-39, hampir saja. Ya, jadi JDT menurunkan skuad utamanya dan memang disimpan oleh Benjamin Mora, dan Leandro Velasquez membuka jaringan melalui sepakan bebas dari luar kotak penalti cukup jauh ya, sangat berkelas gol dari Leandro Velasquez. Tetapi momen itu hilang ketika Ulsan melakukan comeback ya. Selepas sebenarnya kesilapan menurut aku dari Matt Davis ya, clearance-nya kurang tak apik lah, sehingga terjadi 10 menit dan akhirnya gawang Farizal Marlias itu kebobolannya. Sebenarnya momentum itu terlalu cepat ya, harus ini dipertahankan ya, dan sementara ini 1-1. Sayang sekali tak ada VAR ya, karena tadi kalau teman-teman tengok sempat ada momentum di mana Forestieri cetak jaringan ya. Cetak jaringan dan ya kalau dari replay ini agak susah apakah ini offset atau tidak. Tapi sayang sekali kalau tak ada VAR ya. Jadi tak boleh kita cek sebenarnya itu offset atau tidak, karena sekilas offset ya, sekilas offset ya. Menurut teman-teman siapa, tulis di kolom komentar ya. Dan sebenarnya ini ada sedikit masalah juga untuk Johor Darul Takzim, di mana Nakso Insa ya harus keluar dan digantikan oleh Nathaniel Hongwan. Sejauh ini oke, tetapi ada beberapa passing dari Nathaniel Hongwan yang kurang tepat ya. Dan dari segi interception aku lihat Nathaniel Hongwan tidak boleh cover 100% apa yang dilakukan oleh Nakso Insa ya, perlahan-lahan. Tapi semoga sejauh ini oke lah Nathaniel Hongwan, dan semoga terus bisa berchemistry dengan Afif Fazail dan juga Leandro Velasquez ya. Dan sementara ini masih menit ke-41 ya, masih 1-1, dan kalau skornya seperti ini JDT tidak lolos. Ternyata dengan skor 1-1 ini JDT hanya berada di kumpulan di peringkat ketiga ya, karena kalah head to head dengan Kawasaki kalah dengan Ulsan kalah dengan JDT ya. Jadi sebenarnya saling mengalahkan, tetapi yang lolos kemungkinan Kawasaki Frontale. Aku tak tahu apakah Ulsan juga lolos, karena tadi komentator cakap only Kawasaki Frontale yang lolos ke ke knockout apabila skornya ini masih 1-1. Dan di sini sekarang JDT masih mencoba melakukan serangan, dan di sini catatannya adalah pemain-pemain dari Ulsan ini bermain cukup keras ya. Sudah ada 2 kartu kuning dan beberapa pelanggaran yang menurut aku mungkin ini strategi atau mungkin faktor keletihan juga ya dari player Korea Selatan ya. Dan di sini memang adanya gandingan Baeksan dan Silva dan juga Forestieri ini memang cukup membuat pemain-pemain dari Ulsan ini kewalahan ya, karena penjagaan bola, keeping bola dari Forestieri, walaupun player ini tidak terlalu besar ya untuk player Eropa, tapi sangat kuat. Begitu juga Baeksan yang tadi sempat melakukan solo run bersaing dengan 4 player Ulsan, tapi sayang sepakannya masih melebar. Arif Aiman juga tampil cukup bagus. Sekarang peluang hampir saja tadi Leandro Velasquez menerima umpan dari Corbin Ong, hanya melebar ya di atas ataupun di atas gawang penjaga gol dari tim nasional Korea Selatan ya. Umpan dari Saint Louis ya, Leandro Velasquez melakukan free header, sayang sekali masih terlalu tinggi teman-teman. Ya, kita doakan semoga JDT boleh mendapatkan jaringan lagi dan boleh mengungguli Ulsan Hyundai ya, karena ini sejauh ini menurut aku cukup berimbang. Bahkan kalau dari segi peluang menurut aku lebih banyak dari Johor Darul Takzim. Bahkan tadi sempat terjadi jaringan, dan sayang sekali ya karena tak adanya VAR. Ini patut dipertanyakan juga, maksudnya apakah itu gol atau tidak ya, karena agak sikit-sikit memang sulit lah ya. Ya, dan paling tidak sampai menit ke-43 ini JDT masih boleh mengimbangi dari Ulsan ya. Ulsan juga tidak leluasa untuk melakukan possession ya, dan semoga stamina-nya tetap terjaga ya player dari Johor Darul Takzim. Kali ini sedang digempur, chip saja. Peluang untuk Ulsan bahaya sekali. Bahaya. Aduh. Lagi-lagi masih ini peluang dari Ulsan. Meminta handsball tapi tidak handsball. Cukup bahaya ini Forestieri bermain dari belakang. Berikan pada Saint Louis. Buang saja Saint Louis.
Leandro Velasquez berduel, ya pelanggaran menit ke 44,5. Cukup lagi-lagi coy, ini Ulsan banyak sekali pelanggaran yang sudah dilakukan teman-teman. Memasuki menit ke 44, ya ini pelanggaran dilakukan terhadap Leandro Velasquez ya. Tinggal kurang dari 1 menit ya waktu normal. Dan terdengar ya, dan ini yang menarik, ini additional time 3 menit. Yang menarik, ini cukup banyak penyokong dari JDT yang datang. Peluang kali ini JDT dibuang saja. Nathaniel Hongman ya, bola di ke belakang. Yang menarik, bos ini senantiasa seperti biasa ya, memberikan chen-chen. Dan di belakang gawang ini menggunakan baju raya ya. Sebagian besar menggunakan baju raya. Ini menurut aku aksi yang cukup menarik ya, yang dilakukan, yang dikoordinir oleh Boys of Street ya. Keren lah, padu mantap. Additional time 3 menit, sekarang sudah memasuki menit ke 45, 38 detik ya. Jadi tinggal 2 menitan. Ya, skor masih sama kuat, 1-1 cuy. Ini pasti spot jantung ya yang tengok perlawanan ini, khususnya para penyokong dari Johor Darul Ta'zim. Aku pun sebenarnya tadi cukup ikut bahagia, ikut euforia ketika Leandro Velasquez sepakan percumanya ini masuk ya. Sorry, tendangan bebasnya itu masuk ya. Sayang sekali langsung di comeback ya, karena Matt Davis agak sikik lah ya, kesilapan, clearance-nya kurang jauh ataupun malah berhasil kena pemain Ulsan sehingga akhirnya jadi sebuah jaringan untuk tim lawan. Ya, harus hati-hati Corbin Ong. Ya, Nathaniel Hongman cukup mulai tenang, boleh menjalankan perannya menggantikan Nakso Insa. Kali ini ada Aiman, ya, ada kesempatan. Terlalu lama Arif Aiman, padahal Backson sebenarnya sudah meminta. Ya, Velasquez momentum yang bagus ya di sisa akhir perlawanan ini, jadi tim menguasai permainan. Semoga boleh menjadikan sebuah jaringan. Leandro Velasquez mencoba menusuk. Mencoba melakukan rembatan dari luar kotak penalti ya, masih melebar Leandro Velasquez. Tinggal 1 menit lagi teman-teman. Ya, semoga segera ada momentum ya, ataupun gol dari Johor Darul Ta'zim ya, untuk mencipta rekor dan sejarah tentunya. Ya, tinggal 30 detik lagi. Bola di di Ulsan Hyundai. Lemparan ke dalam. Nampaknya lemparan untuk JDT. Tinggal 20 detik lagi teman-teman. Leonardo ya, nampaknya protes ya dengan tapi sayang sekali tadi ya, karena tadi VAR tuh harusnya minta VAR apakah memang benar itu offset atau tidak ya. Aduh. Oke, waktu sudah selesai. Nanti kita akan lanjut ke babak kedua. Semoga momentum terus terjaga dan JDT boleh kayak kemarin akhirnya memenangkan perlawanan. Amin ya. Amin ya robbal alamin.